Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrillah dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Saya mengikuti kegiatan PKDP dari UIN Tulungagung, UIN 1 Tulungagung pada tahun 2025. Yang di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi mata kuliah retorika dan teknik presentasi. Pertama yang akan kita bahas adalah sejarah retorika. Sejarah retorika dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, retorika pada zaman Romawi. Kemudian yang kedua, retorika abad pertengahan. Dan yang ketiga, retorika pada masa modern. Retorika pada masa Romawi ini sejarahnya dulunya adalah pada masa dulu oleh kerajaan-kerajaan Yunani kuno dilakukan atau dilaksanakan untuk orator para tokoh-tokoh atau penguasa untuk mengarahkan anak buahnya untuk bersemangat untuk berperang dan memberi motivasi supaya lebih semangat lagi dalam berjuang membela negara. Dalam hal ini bisa dilakukan untuk kegiatan politik dan bahasa-bahasa seni. Kemudian yang nomor 2, retorika pada abad pertengahan ini dilakukan pada masa gereja, ya sudah masa gereja. Kemudian bisa seperti halnya tulis menulis, surat menyurat, ini sudah mulai dilakukan pada masa Yunani kuno, tapi sudah masa kegerejaan ini, abad pertengahan. Kemudian yang ketiga, abad modern. Abad modern ini contohkan seperti halnya pada masa zaman kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Bung Karno, Bung Hatta dengan orator seperti Bung Tomo untuk mengobarkan semangat juang orang Indonesia. Kemudian setelah sejarah kita mengalih kepada hakikat retorika sebagai proses komunikasi. Di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi komunikasi. Definisi komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu dengan individu yang lain. Kemudian yang kedua, proses komunikasi. Proses komunikasi bisa melalui pesan, yang memberi pesan, kemudian yang ada umpan balik atau feedback ini ya. Terus kemudian bentuk-bentuk komunikasi, ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi visual, komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, dan lain-lain. Kemudian syarat terjadinya komunikasi juga adanya komunikasi itu harus ada komunikan, kemudian yang memberi pesan, ada juga feedbacknya, seperti itu. Kemudian lanjutannya yaitu retorika sebagai proses komunikasi. Yang keenam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi retorika. Yang ketujuh adalah kegunaan komunikasi dalam berretorika. Retorika dalam kehidupan sehari-hari. Retorika dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan sekali. Retorika dalam keseharian seperti halnya berkomunikasi dalam hal jual beli, kemudian dalam hal perdagangan, pemasaran, itu butuh yang namanya retorika. Kemudian yang kedua, manfaat retorika dalam keseharian. Ya bisa sebagai menguntungkan orang, seperti halnya bisa manfaatnya, bisa merasakan menjadi, kalau pembicara unggul itu akan bermanfaat, bisa mendapatkan keuntungan dalam hal berbisnis, dalam melobi bisnis, dalam seperti marketing gitu, mendapatkan
nasabah dan lain sebagainya. Kemudian nomor 3, penerapan retorika dalam keseharian. Yang nomor 4, manfaat retorika dalam keseharian. Yang kelima, cara berretorika yang baik dan benar. Kemudian kecemasan komunikasi dalam berretorika. Kecemasan komunikasi dalam berretorika ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah kecemasan berbicara. Apa penyebab kecemasan yang berbicara ini? Ya ditimbulkan karena orang itu khawatir, rasa takut, gelisah, seperti itu. Kemudian kurang percaya diri atau confident bisa. Kemudian yang nomor 2, tidak tahu apa yang harus dilakukan karena kurangnya pengalaman di sini. Terus yang nomor 3, orang menderita kecemasan berbicara karena ia harus tahu akan dinilai berhadapan dengan nilai, membuat orang itu nervous. Ya ini juga. Kemudian yang nomor 4, kecerdasan berbicara dapat menimpa bukan pemula, bahkan mungkin orang-orang yang terkenal sebagai pembicara-pembicara yang baik. Ini terjadi bila pembicara terhadap dengan situasi yang asing dan ia tidak siap. Nah, seperti ini kurang prepare ya, kurangnya persiapan, akhirnya dia cemas itu. Ya itu tadi narasi sumber belajar yang saya paparkan. Kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.